Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Dewan Juri dan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Ernia Dwi Cahya Adibda dari MTS Negeri 2 Kota Bogor. Kali ini saya akan bercerita tentang jaran nanjur yang merupakan kesenian asli dari Bintang. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Budi Santoso selaku pemimpin paguyuban, jaran nanjur ini sudah ada sejak tahun 1921, bertahan sudah lebih dari 100 tahun. Jaran nanjur biasa ditampilkan dengan kegiatan upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sayangnya belum ada buku yang membahas tentang jaran nanjur secara spesifik. Saya hanya bisa menemukan literasi jaran nanjur dari artikel. Salah satunya artikel yang ditulis oleh Kakak Nuzhartul dengan judul Fungsi dan Makna di Balik Jaran Nanjur. Ternyata jaran nanjur tidak hanya sekedar bergerak, ada makna dan cerita di balik alur gerakan lainnya. Kalian ingin tahu nggak? Siapa yang ingin tahu? Jadi gini ceritanya. Pada suatu hari, Raja Kerajaan Jenggolo terlihat murung dan bersedih. Ternyata dia merindukan Dewi Sekartaji yang melarikan diri dari kerajaan. Tetapi tidak ada yang tahu di mana keberadaan Dewi Sekartaji. Nah, ini repot karena satu-satunya medali rindu adalah telur. Maka dibuatlah sayuran. Pengumuman, sayur keadaan dari raja. Siapa saja yang menemukan Dewi Sekartaji akan diberikan sebagian wilayah Kerajaan Jenggolo sebagai hadiah. Setelah mendengar sayembara dari raja, maka semua prajurit yang ahli jalan berkuda berkumpul. Semua ingin ikut mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Saat persiapan keberangkatan prajurit Jenggolo, tiba-tiba datanglah Patih Tamengkito dengan polanya. Jelas ini memicu amarah Putu Jenggolo. Berhenti, Patih Tamengkito. Di mana sopan santunmu? Ini area kerajaan. Harusnya kau bisa menempatkan diri. Putu Jenggolo, bukankah kau tahu siapa aku dan posisiku di sini? Hah? Bukankah engkau yang seharusnya menunjukkan sopan santunmu padaku? Mereka saling merasa benar dan tidak ada yang mau mengalah. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Patih Tamengkito dan Putu Jenggolo. Panji Asmoro Bangun yang melihat pertarungan kedua orang ini akhirnya berusaha melerai dan mengajak untuk bersama-sama mencari Dewi Sekartaji. Berangkatlah prajurit Jenggolo dengan menunggangi kuda untuk mencari Dewi Sekartaji. Kalian berharap saya berani? Nah, ini perbedaan antara jaran nanjur dan jaran yang lainnya. Temponya sedikit lebih lambat. Oke, saya lanjut ceritanya. Apakah perjalanan mencari Dewi Sekartaji ini berjalan mulus? Oh, tentu tidak semudah itu. Mereka terus berjalan sampai tiba pada masa kemarau panjang atau yang sering disebut dengan pasti. Di saat seperti ini, banyak sekali rakyat yang gagal panen dan kelaparan karena kekeringan. Muncullah sosok Singobaro yang menggambarkan para perampok. Singobaro mencuri, merampok dan
sisi lain, ada seekor babi hutan atau yang sering disebut celeng yang sedang beristirahat di bawah pohon itu. Kaleng bukan sembarang kaleng. Ini kaleng tempat menyimpan roti. Celeng bukan sembarang celeng, tetapi jelmaan dari Patih Kolosrengi. Ketika sedang tertidur pulas, Patih Kolosrengi bermimpi melihat Dewi Sekartaji. Terpesona dengan kecantikan Dewi Sekartaji, maka Patih Kolosrengi langsung jatuh cinta dengan Dewi Sekartaji. Padahal dalam kenyataannya yang dia lihat bukanlah Dewi Sekartaji, melainkan kuda dari para prajurit Jemolo. Patih Kolosrengi yang sudah terlanjur jatuh hati terus mengejar dan berusaha mendekat. Merasa terancam, maka anjing penjaga yang ikut dalam perjalanan akhirnya dilepaskan untuk menghalau Patih Kolosrengi. Peperangan antara anjing penjaga dan babi hutan ini disebut dengan adegan celengan dan dirian dalam pementasan Jerananjur. Dalam kisahnya, tidak ada yang selamat. Baik anjing penjaga maupun babi hutan semuanya tewas dalam pertarungan. Lalu apakah para prajurit Jemolo bisa bertemu dengan Dewi Sekartaji? Kalau hal ini tidak disampaikan dalam pementasan Jerananjur, karena yang ingin disampaikan adalah perjalanan saat mencari Dewi Sekartaji dengan segala rintangan dan perjuangannya. Ternyata semua kesenian dan kebudayaan yang kita miliki tidak hanya akan bergerak atau untuk kesenangan semata. Semua ada pesan tersirat untuk kita para penerus bangsa. Jerananjur mengingatkan kita akan adanya halangan dalam setiap perjalanan yang kita lewati. Dengan keberanian, kegigihan, persatuan serta berpegang pada kejujuran, maka kita akan bisa melewati setiap halangan dalam kehidupan ini. Jadi begitu teman-teman, kisah tentang alur pementasan Jerananjur. Teman-teman ada yang mau belajar Jerananjur juga? Yuk kita belajar bersama dan berusaha menjaga kebudayaan lokal yang kita miliki agar tetap lestari. Beli buah dulu sama semangka. Ada kue jujur di bawah pilar. Sekian dulu cerita dari saya tentang Jerananjur asli dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum.